sebetulnya saya tidak bilang ini protes atau demonstrasi. Ini lebih ke arah kerumunan yang ingin menimbulkan keonaran. Jadi mereka pada intinya yang melakukan ini sebagian besar adalah kelompok ultra kanan atau garis-garis kanan, kelompok fasis atau kelompok bisa juga bilang kelompok-kelompok rasis seperti itu ya. Mereka mendengar ada pusat-pusat immigration center atau immigration lawyers yang ada di beberapa kota di Inggris. Salah satunya termasuk ya di dekat kediaman kami ada satu immigration center yang diisukan akan diserang oleh mereka. Ini juga the power of social media ya, yang kerusuhan-kerusuhan terjadi yang tersebar hanya pada puncak kerusuhan itu, pada lokasi tersebut, pada jam tersebut. Setelah biasanya apa yang terjadi? Biasanya kalau ada suatu sore ada sebuah kerusuhan di suatu lokasi, ya, kemudian bisa diredam oleh polisi. Besok harinya warga sekitar saling bantu membantu untuk membersihkan atau merehabilitasi lokasi. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, unjuk rasa dan kerusuhan terjadi di Inggris usai 3 anak tewas ditikam dalam insiden penikaman massal di Southport, Merseyside pada 29 Juli lalu. Dan Tribuners, insiden itu terjadi di sebuah acara bertema Taylor Swift di sekolah tari di Southport. 3 anak perempuan meninggal dunia dan 10 orang lainnya luka-luka. Unjuk rasa pecah setelah beredar rumor bahwa pelaku penikaman tersebut merupakan imigran Muslim. Unjuk rasa itu berujung rusuh dengan para pendemo menyasar pencari suaka hingga komunitas Islam di sejumlah wilayah Inggris. Menurut kepolisian, tersangka penikaman merupakan pemuda 17 tahun yang berasal dari Banks, Lancashire, sekitar 8 km dari lokasi serangan. Polisi menampik rumor yang menyatakan bahwa tersangka adalah imigran Muslim. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku lahir di Cardiff, ibu kota, dan kota terbesar negara bagian Wales, Inggris. Dilansir dari Al Jazeera, polisi tidak mengungkapkan nama sang pelaku lantaran berdasarkan hukum di Inggris, tersangka di bawah usia 18 tahun tak boleh dipublikasikan. Lalu bagaimana kondisi terkini dan kondisi warga negara Indonesia di Inggris terkait insiden ini? Untuk mengetahuinya kita sudah tersambung dengan WNI di kota Manchester sekaligus dosen kesehatan masyarakat atau public health asal Indonesia di Derby University, Bapak Dono. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih. Buat kami baik-baik saja, Alhamdulillah. Baik, baik saya panggil Mas saja ya Mas ya. Silakan apa saja yang enak. Baik Mas Dono, selain yang saya sampaikan tadi, apakah mungkin ada isu atau informasi terbaru terkait penikaman atau unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Inggris ini Mas? Ya, memang ini berawal dari penikaman sekelompok anak-anak yang sedang belajar apa namanya dance ya, apa Taylor Swift dance. Jadi kayak kelompok liburan gitu ya, yang belajar eh, menari bersama. Yang meninggal 3 orang, tapi sebetulnya korbannya lebih banyak dari itu, sekitar 11 orang totalnya, termasuk di luar juga 2 orang dewasa. Tapi yang meninggal 3 orang. Dari apa namanya penikaman ini kemudian timbul isu-isu yang liar seperti itu ya, seperti tadi sudah diceritakan bahwa isunya ini adalah yang menikam adalah imigran uh, uh, yang Muslim dan sebagainya seperti itu, yang sebetulnya sama sekali tidak benar. Uh, Kemudian isu ini membesar sehingga terjadi beberapa uh, protes. Sebetulnya saya tidak bilang ini protes atau demonstrasi. Ini lebih ke arah kerumunan yang ingin menimbulkan keonaran. Jadi mereka pada intinya yang melakukan ini sebagian besar adalah kelompok ultra kanan atau garis-garis kanan, kelompok fasis atau kelompok bisa juga bilang kelompok-kelompok rasis seperti itu ya, Eh, yang melampiaskan apa yang ingin mereka lampiaskan kepada polisi
kepada refugees, imigran secara umum, ataupun juga sayangnya juga kepada masjid yang ada di beberapa lokasi. Eh, Selama seminggu terakhir ini banyak terjadi kerusuhan-kerusuhan di beberapa kota, mulai dari Southport tempat terjadinya penusukan itu, kemudian ada di Liverpool, ada di Rotterdam, eh, ada di banyak kota di Hull, di Sunderland, Middlesbrough dan lain sebagainya. Eh, di Manchester sendiri juga ada terjadi sebuah kerusuhan kecil di kota-kota, tapi kemudian berhasil eh, diatur atau dikendalikan oleh polisi. Eh, Memang membuat suasana agak mencekam, ya, agak mencekam. Bukan dari hari ke hari sebetulnya, tapi karena memang banyak tersebar di media massa maupun sosial media. eh, Kehidupan sehari-hari, kehidupan normal sebetulnya masih normal, tidak ada masalah apapun. Karena kerusuhan ini terjadi biasanya di pusat kota atau di dekat hotel tempat penampungan para eh, pencari suaka itu ya, refugee. Eh, atau masjid-masjid yang ditargetkan oleh kelompok rasis ini. Sementara kehidupan normal lain masih berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Eh, Masjid-masjid tetap buka, misalkan ya, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Tadi pagi saya sholat subuh biasa di masjid dekat rumah saya, tidak ada masalah. Memang penjagaan diperketat, apalagi banyak rumor-rumor ataupun informasi-informasi akan terjadinya apa namanya kerusuhan-kerusuhan lanjutan. Hari ini misalkan ada tersebar informasi kelompok-kelompok ultra kanan ini akan eh, apa namanya buat demonstrasi atau seperti itu ya. Saya tidak begitu cocok dengan istilah demonstrasi sebetulnya karena memang mereka pada intinya ingin melakukan kerusakan atau menyerang gitulah seperti itu. Jadi mereka mendengar ada pusat-pusat immigration center atau immigration lawyers yang ada di beberapa kota di Inggris. Salah satunya termasuk ya di dekat kediaman kami ada satu immigration center yang diisukan akan diserang oleh mereka. Tapi itu saja polisi sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Eh, Komunitas MP itu adalah Member of Parliament, yang lokal dari sini. Member of Parliament kalau di Indonesia-nya mungkin DPR ya, anggota DPR atau DPR atau DPD yang mewakili daerah lokal kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak termasuk masjid, termasuk juga gereja-gereja yang ada untuk uh, menetralisir suasana dan mempersiapkan hal-hal supaya tidak berlanjut menjadi hal yang lebih buruk. Sejauh ini dampaknya kepada kita warga Indonesia uh, tidak ada yang langsung. Memang ada beberapa warga Indonesia yang tinggal di dekat-dekat daerah seperti itu, misalkan di Belfast di Northern Ireland ada beberapa keluarga Indonesia yang tinggal di daerah yang menjadi pusat kerusuhan. Jadi beberapa daerah lain di Middlesbrough juga misalkan saya pernah tinggal di Middlesbrough selama beberapa tahun, ya saya sangat hafal daerahnya, itu juga terjadi kerusuhan di daerah saya dan sangat disesalkan, tapi ya, alhamdulillah sampai sejauh ini tidak ada masalah yang dialami langsung oleh keluarga-keluarga Indonesia. Di Manchester sendiri, tempat saya tinggal, banyak tentu saja banyak mahasiswa Indonesia yang tinggal di Manchester dan juga keluarga-keluarga seperti kami yang tinggal di sekeliling Manchester. Eh, Tidak ada dampak yang kita rasakan langsung dari kerusuhan ini, tetapi tentu saja memang timbul rasa was-was, rasa ketakutan dan sebagainya yang sangat patut dimaklumi, sehingga Kedutaan Besar Republik Indonesia juga sudah menyampaikan imbauannya agar kita terus berhati-hati dan mematuhi semua saran yang dilakukan oleh pemerintah setempat, polisi, dan pemerintah daerah setempat. Demikian, Mbak Gigi. Baik, berarti Anda bisa menyebut bahwa ini tuh sebenarnya tidak seperti narasi yang beredar, bahwa ini adalah unjuk rasa, tapi lebih cocok disebut sebagai kerusuhan ya Mas ya? Betul. Eh, Kalau
kalau unjuk rasa ya, memang kalau uh, unjuk rasa itu kan untuk menyampaikan apa namanya pendapat kita ya, secara terbuka kepada orang lain terus mendengar di publik dan sebagainya. Uh, Memang beberapa unjuk rasa bisa ada akses sampingnya seperti itu. Tetapi kalau kalau apa yang terjadi di Inggris ini di kelompok-kelompok ini memang niatnya sudah jelas seperti itu ya kurang lebih ya. Niatnya bukan cuma unjuk rasa. Niatnya bukan cuma tapi melawan polisi dan lain sebagainya. Ini sebetulnya bukan hanya terjadi insidentil karena ini. Ini hanya karena kelompok sayap kanan ini memang seperti kelompok rasis lainnya di beberapa negara Eropa juga bisa kita saksikan beberapa apa namanya pergerakan yang serupa ya. Kita juga dengar beberapa, misalkan beberapa bulan yang lalu di Perancis terjadi sebelum pemilihan umumnya mereka juga agak ketegangan ya ada hal-hal seperti itu tapi tidak sampai kerusuhan yang terjadi di beberapa negara lain juga gerakan sayap kanan ini mulai menguat begitu ya, mulai menguat seperti di Itali, di Yunani dan sebagainya, kelompok-kelompok sayap kanan mulai menguasai dunia perpolitikan dan sebagainya itu. Di Inggris juga demikian. Kelompok sayap kanan yang sebelumnya tidak mendapatkan kursi di DPR atau di Parlemen Inggris eh, saat pemilu kemarin eh, eh, mereka mendapatkan 4 kursi di parlemen Inggris. Kelompok sayap kanan yang dulu dimulai dari English Defence League dan lain sebagainya, sekarang mereka membuat sebuah partai yang namanya Reform. Reform ini partai sayap kanan yang apa namanya anti imigrasi dan punya sentimen-sentimen negatif terhadap Muslim pada umumnya kurang lebih demikian. Baik, berarti sebelum adanya kerusuhan terkait insiden penikaman ini memang kelompok dari organisasi sayap kanan ini memang kerap berbuat keonaran atau seperti apa, Mas, sebenarnya? Keonaran per se tidak, tapi memang narasi-narasinya adalah sangat kuat untuk apa namanya membenci gitu ya kasarnya kelompok imigran dan kelompok khususnya para pencari suaka dengan jargon-jargon stop the boat misalkan stop the boat itu cegah atau berhentikan kedatangan para pencari suaka ke Inggris. Karena memang jumlah pencari suaka ke Inggris cukup besar yang bersumber dari daratan Eropa sebetulnya. Mereka kebanyakan pencari suaka ini pertama masuk ke daratan Eropa ke, eh, melalui Perancis, kemudian masuk ke Inggris melalui perahu-perahu atau kapal-kapal kecil. Gitu ya. Makanya jargon-jargon dari kelompok ini adalah stop the boat, stop boat yang bawa para refugee masuk ke Inggris dan sebagainya. Tapi kemudian narasi itu kemudian jadi ya apa namanya narasi yang sentimennya negatif gitu kurang lebih kepada semua kelompok imigran. Dan saat demonstrasi atau kerusuhan-kerusuhan itu uh, hal yang di depan adalah rasisme sebetulnya. Itu adalah rasisme. Mereka anti uh, ya pada intinya mereka adalah kelompok yang mengedepankan aspek-aspek rasialisme. Uh, dan tentu saja uh, juga mereka sedikit anti-Islam begitu, bukan sedikit ya, memang ada yang mengalami uh, aspek-aspek bahwa Islam adalah threat pada mereka atau ancaman pada pada dunia barat, pada dunia dan sebagainya. Padahal tentu saja kita ketahui tidak seperti itu, tapi ini adalah narasi-narasi yang dibangun oleh kelompok tersebut. Tapi perlu saya garis bawahi, kelompok-kelompok ini sebetulnya sangat minoritas di Inggris. Sebagian besar masyarakat Inggris sangat toleran, sangat terbuka, sangat moderat. Alhamdulillah pergerakan apa namanya
eh, kami sebagai saya khususnya saya mengambil diri saya sebagai imigran juga di Inggris ya. Eh, Secara keseluruhan eh, tidak ada masalah sama sekali. Saya di tempat kerja saya di universitas saya tidak ada masalah sama sekali. Saya sudah bekerja di beberapa universitas tidak pernah mendapatkan diskriminasi dan sebagainya. Di tetangga kehidupan kami juga tidak ada masalah. Tetapi di mana-mana rasis itu ada di tiap negara apapun rasisme itu ada ya. Dan sayangnya belakangan ini narasi-narasi anti rasis menjadi menguat. Khususnya karena kondisi secara keseluruhan Inggris yang sedang mengalami tantangan ekonomi, kurang lebih demikian, ya, tantangan ekonomi, sehingga mereka merasa dan kita ketahui juga bersama ya, beberapa tahun yang lalu Inggris eh, eh, Kerajaan Inggris memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa atau istilahnya adalah Brexit. Itu jadi narasi itu semakin kuat bahwa eh, Inggris ingin apa? Inggris ingin memperkuat eh, bordernya, memperkuat bordernya. Jadi imigran atau orang-orang yang datang ke Inggris itu adalah sebuah threat. Itu menurut kelompok mereka. Tapi sekali lagi ini hanya minoritas dan dengan fasilitas sosial media yang kita lihat sekarang banyak jadi disinformasi yang sangat mudah digoreng oleh beberapa kelompok. Termasuk diantaranya juga oleh aktor-aktor atau luar negeri. Ya, kita lihat seperti misalnya sekarang pendiri Twitter, bukan pendiri, pemilik Twitter saat ini, eh, Elon Musk juga ikut campur kurang lebihnya, ikut campur kepada apa yang terjadi di Inggris dengan tweet-tweetnya yang menurut pemerintah Inggris memperkeruh suasana. Karena mempertanya dengan apa namanya ngomporin lah atau menggoreng kurang lebihnya bahwa akan terjadi konflik horizontal di Inggris dan lain sebagainya. Ini karena memang dari kelompok-kelompok rasis tadi ada juga kelompok antifasis, yaitu kelompok yang pro kepada pluralisme, pro kepada demokrasi dan sebagainya, yang tidak ingin kelompok rasis ini kuat. Sehingga yang terjadi adalah timbul eh, eh, counter demonstration atau apa namanya kelompok-kelompok ini sebetulnya ingin mencegah kaum rasis ini untuk berbuat kerusakan dan lain sebagainya. Tetapi jadinya apa namanya terjadi beberapa konflik di antara dua kelompok ini, di antara dua. Dan juga sosial media juga berperan dalam hal memperkeruh suasana tanda kutip ya. Eh, di antara kelompok-kelompok Muslim sendiri juga ada beberapa yang terbawa apa namanya emosi atau terbawa eh, narasi-narasi ini sehingga mereka juga eh, apa namanya jadi bersiap diri untuk eh, apa namanya konflik horizontal lah seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi karena memang tugas polisi lah yang bertanggung jawab untuk menjaga agar kerusuhan ini tidak membesar, tidak teredam, dan sampai saat ini sudah ada 400-an orang yang ditahan dan di proses peradilannya dipercepat. Jadi setelah beberapa hari saja setelah kerusuhan terjadi, eh, eh, penangkapan-penangkapan sudah mulai dilakukan dan sampai kemarin, sampai tadi malam dilaporkan sekitar 400 eh, demonstran atau pelaku kerusuhan itu yang sudah ditangkap dan proses peradilannya sudah dimulai, bahkan sudah dimulai. Jadi hanya dalam beberapa hari saja proses peradilan sudah dimulai untuk memberikan sinyal kepada mereka bahwa hal ini tidak accepted, hal ini tidak diterima di society. Oke, berarti memang aparat dan otoritas tempat memang bertindak cepat ya, Mas ya. Kemudian Mas, saya ingin bertanya,
Tadi disebutkan oleh Mas bahwa tempat-tempat ibadah dijaga ya oleh kepolisian. Itu dijaga 24 jam atau seperti apa Mas? Kemudian juga apakah mereka membawa persenjataan lengkap dan berapa personel yang disiagakan di tempat-tempat ibadah? Dan selain di tempat ibadah, di mana lagi personel disiagakan Mas? Sebetulnya tempat-tempat ibadah tidak dijaga polisi secara langsung, tidak. Secara umum saja polisi berjaga, mempersiapkan diri. Tapi setiap masjid memperkuat apa namanya kewaspadaannya sendiri. Misalkan di tempat saya beribadah normalnya, eh, biasanya tidak ada satpamnya. Nah, dalam minggu ini khusus merekrut jasa security, sebenarnya bukan satpam individual tapi security company ya, apa perusahaan security untuk memperkuat surveillance dan penjagaan sekitar lokasi. Nah, karena biasa di sini kalau ada apa-apa ya tinggal telepon polisi dan polisi akan segera datang dan biasanya intelligence juga sudah tahu apa yang akan terjadi di sebelah mana dan sebagainya. Jadi tidak perlu di polisi individually one by one. Tapi apakah ada patroli setiap berapa jam sekali atau bagaimana Mas mungkin? Tidak ada, tidak ada. Patroli Oke. eh, yang memang agak sedikit masalah di Inggris yaitu jumlah personel kepolisian di Inggris ini tidak mencukupi kurang lebih demikian. Eh, ini karena beberapa tahun terakhir budget kepolisian eh, tidak naik demikian kurang lebihnya. Sehingga itu juga masalah isu politik bahwa beberapa pihak mendukung bahwa seharusnya pihak kepolisian di Inggris mendapatkan alokasi dana yang lebih besar agar mempersiapkan diri menghadapi kegiatan apa namanya eh, masalah-masalah seperti ini. Oke, jadi merembet kemana-mana ya Mas ya, secara tidak langsung. Ya, karena Hmm. ini kan bukan cuma insiden yang insidental ya. Kita harus lihat konteks secara keseluruhan mengapa ini terjadi eh, dan apa bila dihubungkan dengan hubungan dengan Eropa, hubungannya dengan imigrasi secara keseluruhan, dan kalau boleh saya cerita juga Mbak Gege, sebetulnya beberapa minggu yang lalu, sekitar 3 minggu yang lalu juga ada masalah antara kepolisian dengan beberapa orang Muslim yang dianiaya oleh polisi di Manchester Airport tidak jauh dari rumah saya. Jadi itu juga menjadi masalah yang besar di mana polisi dituduh berbuat apanya terlalu kasar terhadap warga Muslim eh, waktu itu 3 minggu yang lalu. Dan dari hal tersebut kemudian juga digoreng oleh sosial media oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan bahwa macam-macam lah gitu ya. Wah, ini sebetulnya itu polisi sangat baik melakukan hal itu karena mereka ini dan sebagainya. Jadi itu kalau menurut sayap kanan menggorengnya ke arah situ. Jadi narasinya ke arah sana, sementara di antara kelompok Muslim atau minoritas di Inggris juga merasa bahwa polisi berbuat tidak adil kepada atau berbuat semena-mena kepada profil racial tertentu, racial profiling tertentu. Jadi kepada kelompok hitam, apa namanya kulit hitam maupun mereka-mereka yang diasosiasikan dengan Islam dan sebagainya, itu juga ada sedikit tension antara kepolisian gitu kesan lebihnya dengan society dengan masyarakat dari berbagai kelompok tertentu. Oke, memang jadi di wilayah sana, khususnya di Inggris dan juga tempat-tempat yang banyak tanda kutip sayap kanannya gitu ya Mas ya, memang sering terjadi insiden dan kemudian digoreng di media sosial dan terjadi benturan hingga akhirnya menjadi besar begitu ya Mas ya? Ya, ya betul. Ini karena gorengan-gorengan di media sosial pada intinya. Termasuk ya yang salah satu pimpinan yang salah satu tokoh gitu ya yang di menggoreng suasana ini adalah
Tommy Robinson. Tommy Robinson ini adalah pendiri dari English Defense League (EDL). EDL ini adalah sebuah kelompok sayap kanan yang eh, apa namanya garis keras gitu kurang lebihnya ya, yang anti imigrasi, anti Islam, bukan cuma Islamofobia tapi anti Islam. Secara terbuka dan sebagainya. Dia sendiri sebetulnya sudah dicari kepolisian karena berbagai hal ya. Tapi kemudian Tommy Robinson ini melarikan diri keluar Inggris, sekarang ada di luar Inggris dan menciptakan narasi-narasi dari sosial medianya. Dan ini yang menjadi rujukan para perusuh-perusuh itu. Oke, jadi tidak hanya masyarakat biasa, namun juga para pejabat-pejabat dan tokoh-tokoh yang berpengaruh ya. Jadi semakin besar saja ini Betul, gorengan-gorengan ini ya, betul. Mas ya. Termasuk juga beberapa kalangan politik. Jadi seperti saya cerita tadi, ada eh, ada partai politik baru yang namanya di Inggris namanya Reform. Reform ini adalah partai kanan lah kasarnya gitu ya, partai kanan yang menggoreng isu-isu ini. Eh, eh, mereka Kelompok mereka ini juga yang dulu menggoreng isu untuk keluar dari EU, European Union tahun Oke. 2017. Mereka menggoreng isu-isu bahwa apa ya, macam-macam lah sehingga dan mereka menggunakan the power of social media juga sehingga apa namanya mindset masyarakat berubah dan waktu itu memutuskan untuk keluar dari European Union. Dan sekarang ini juga menggoreng isu yang sama ya, sehingga tentu saja ada beberapa bagian atau kelompok dari masyarakat yang tidak apa namanya yang merasa aspirasi mereka tidak terdengar dan sebagainya sehingga mereka mendorong atau mereka memilih untuk masuk ke partai politik yang uh, golongan kanan tadi, golongan ultra kanan lah ya. Golongan kanan sih boleh-boleh saja seperti itu ya, tapi kalau yang ultra kanan uh, yang ekstrim gini, dan mereka memanfaatkan juga ini, kerusuhan sekarang ini sebetulnya terjadi juga saat summer, saat liburan sekolah. Jadi eh, eh, kalau kita lihat beberapa laporan, kerusuhan-kerusuhan ini juga banyak melibatkan anak-anak usia sekolah sayangnya. Yang, saat mereka libur, kalau orang tuanya maksudnya dan tidak bisa mengatur kegiatan anak itu selama libur, ya jadi banyak hal yang bisa mengarah ke hal-hal negatif, termasuk diantaranya ikut ke arah pergerakan kelompok-kelompok ini. Sehingga bahkan dari eh, sekitar 10 orang yang sudah diadili kemarin di sebuah kota, I think, ya, kalau nggak salah di Sheffield, dua di antaranya anak usia di bawah 16 tahun. Jadi itu em, ya apa namanya liburan summer ini juga eh, apa karena summer ini kan siangnya panjang gitu ya. Siangnya panjang, hangat, orang bisa berkumpul di luar, melakukan apa namanya gathering dan sebagainya. Dan kalau anak-anak tidak banyak kegiatan, ini sangat mudah untuk dikompori, rentan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke. Mas, tapi apakah ada imbauan khusus dari Kedutaan Besar Indonesia di Inggris bagi WNI di sana, Mas? Ya, KBRI London sudah menyampaikan imbauannya sejak beberapa hari yang lalu bahwa warga Indonesia diharap berhati-hati, eh, tidak apa namanya, tidak mengikuti large gathering seperti itu atau bahkan tidak keluar rumah kalau tidak dibutuhkan, walaupun sebetulnya sih tidak separah itu ya, keluar rumah tidak ada masalah, apa namanya semua kegiatan masih normal saja, hanya memang kalau dari saya pribadi tentu saja kita tahulah daerah-daerah mana atau kegiatan-kegiatan apa yang patut dihindari, daerah-daerah tentu saja daerah ya, tempat mereka berkumpul saat ada kerusuhan hindari. Jangan terkonfrontasi, jangan apa namanya, jangan teragitasi gitu ya. Walaupun sebetulnya kita kita ini termasuk juga mahasiswa Indonesia yang yang sedang ada di Inggris, eh, jangan teragitasi, jangan mengikuti narasi-narasi ini. Ya, stay Oke. safe.
Dan itu sudah disampaikan oleh KBRI London dan lewat saluran resmi dan juga lewat kelompok-kelompok organisasi yang ada di Inggris seperti Perkumpulan Pelajar Indonesia, Keluarga Islam Indonesia di Britania Raya, dan kelompok Kristen dan lain sebagainya juga sudah disampaikan lewat channel-channel yang ada. Oke. Oke, tapi kan seperti yang kita ketahui bahwa, di media massa ini disebutkan bahwa situasinya mencekam dan sebagainya. Tapi Anda menyebut bahwa memang masih, aman untuk keluar rumah, tapi memang ada imbauan-imbauan yang harus ditaati. Kalau misalkan, ada range nih 1 hingga 10, seberapa aman untuk situasi sekarang di sana, Mas? Khususnya mungkin di Manchester? Well, gini ya, kalau sedang kerusuhan tentu saja 8,5 gitu ya, kalau sedang kerusuhan. Oke, gimana, Mas? Kalau sekarang sih nggak ada apa-apa, no problem, no problem. Dan kita biasanya juga akan diberikan apa informasi, seperti kan di masjid ya, ada WhatsApp group, nggak ada masalah. Semua apa namanya, bahkan tentu saja kita dianjurkan untuk tetap sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki dan sebagainya. Ikut saja anjuran mereka karena mereka sudah berkoordinasi dengan polisi. Eh, apa yang ini juga the power of social media ya, yang kerusuhan-kerusuhan terjadi, yang tersebar hanya pada puncak kerusuhan itu, pada lokasi tersebut, pada jam tersebut. Setelah biasanya apa yang terjadi? Biasanya kalau ada suatu sore ada sebuah kerusuhan di suatu lokasi, ya, kemudian bisa diredam oleh polisi. Besok harinya warga sekitar saling bantu membantu untuk membersihkan atau merehabilitasi lokasi. Bahkan tempat masjid tempat eh, kerusuhan yang pertama terjadi di kota Southport. Jadi 1 hari setelah penusukan itu, besok harinya terjadi kerusuhan pertama kali yang mentargetkan sebuah masjid di kota Southport. Eh, besok harinya warga sekitar saling bantu membantu untuk merehabilitasi kerusakan yang terjadi di masjid tersebut. Jadi hampir semua masyarakat saling bantu-membantu untuk pertama mencegah jadi itu yang sebut dan yang kedua merehabilitasi apa yang terjadi. Nah, yang namanya rasis-rasis ini, kelompok rasis ini memang ada terus gitu ya, mereka ada terus. Mas ya ternyata. Tapi itu sangat minoritas. Bahkan ada sebuah cerita yang menarik, Mbak Gege, kalau saya boleh cerita sedikit. Di masjid tertua di Inggris ada di kota Liverpool, namanya Abdullah Quilliam Masjid atau Abdullah Quilliam Mosque. Eh, yang membuat adalah seorang revert, seorang mualaf Inggris dulu tahun 1800 sekian. Sekarang masjid itu masih ada, sudah cukup berkembang. Nah, beberapa hari setelah kerusuhan pertama muncullah dia kala demonstran itu ya, atau kelompok-kelompok rasis tersebut yang eh, berniat menyerang masjid tersebut. Apa yang terjadi? Masyarakat sekelilingnya bukan cuma warga Muslim, bahkan warga Muslimnya cuma sedikit membentuk barisan untuk me- menghalangi kelompok mereka untuk mendekati masjid. Dan itu suatu bukti bahwa secara keseluruhan masyarakat Inggris tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh perusuh ini. Dan itu apa namanya message yang disampaikan oleh pemerintah sangat sangat jelas bahwa kerusuhan ini adalah kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan yang rasis. Kalau mereka punya pendapat, ya silakan saja ya, pendapat anti imigrasi dan lain sebagainya itu sebuah hak yang sangat biasa di negara demokrasi di negara barat ini. Tapi kalau menjurus kepada pemaksaan kehendak, apa namanya, violence, tidak ada yang mentolerir, tidak ada yang mentolerir di negara ini. Masyarakat umum sama sekali tidak mentolerir juga. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Dono Widiatmoko atas waktunya kita jadi tahu bagaimana kondisi terkini di sana dan juga latar belakang dari atau penjelasan dari insiden ini dan juga kondisi di Inggris lebih banyak. Terima kasih banyak Mas Dono Terima kasih Mbak Gigi. dan selamat beraktivitas kembali Mas. Terima kasih. Terima kasih.
Dan Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.